maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, saya itu masih jadi santri di saat Kiai Idrus Ramli udah jadi kiai. Ya. Jadi saya itu levelnya level murid bagi beliau. Jadi nanti setelahkan ba'da isya istifadah, ambil banyak-banyak ilmu beliau. Kalau saya insya Allah kalau umur panjang setiap bulan sekali di sini. Tapi kalau beliau jarang-jarang ke sini ya. Terlepas dari kecenderungan pergerakannya, saya tidak ada urusan dengan itu. Yang penting beliau sudah menjadi ulama di saat saya masih menjadi santri ya. Kemurnian akidah ahlus sunnah, itu tema kita. Baik, nanti untuk kajian akidah ahlus sunnah yang versi ilmu tauhid, ilmu kalamnya, silakan gali dari beliau. Mungkin kritiknya segala macamnya. Saya akan mencoba mengemukakan yang jarang dibahas orang mengenai apakah sufi itu ahlus sunnah. Apakah orang-orang tarekat itu ahlus sunnah? Ini jarang dibahas orang. Ya, nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebelum antum tanya, saya yang tanya dulu ke diri saya sendiri ya. Sebelum menjawab siapa itu, apakah akidah sufi, akidah tasawuf, maka kita tanya dulu, apakah yang disebut tasawuf, siapakah yang disebut sufi? Kalau telah jelas deskripsinya, definisinya, siapa yang disebut? Kalau yang disebut itu pas, baru hukumnya nanti pas. Kenapa hari ini antum kalau search di YouTube, di Google, cari sufi, cari tarekat, itu yang keluar yang aneh-aneh atau yang nyalah-nyalahin. Kenapa? Karena definisi tasawufnya tidak pas. Siapa yang mendefinisikan tasawuf? Musuh tasawuf atau ahli tasawuf? Yang pas. Ahli tasawuf, sebagaimana ilmu kedokteran yang mendefinisikannya ahli kedokteran. Jangan tanya ke dukun ilmu kedokteran, pasti dia serang tuh kedokteran. Antum biasanya nanya tasawuf kepada orang yang anti tasawuf. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kritik, hina. Contoh, ya. Ada seorang ustadz, nggak usah disebut namanya, ketika ditanya apa itu tasawuf, akidah tasawuf, jawabannya zindiq, ya, dengan kefasahan bahasa Arabnya, zindiq, gitu ya. Kayaknya fasih sekali ya. Apa arti zindiq? Bahaya loh nyebut zindiq. Zindiq itu artinya al-fisq, khuruj minat ta'ah, kefasikan atau keluar dari taat. Keluar dari taat. Kita telah sering membahas akidah ahlus sunnah itu telah dikumpulkan, telah diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Sebagaimana fikih diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Jadi kalau ada orang nanya kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i saja? Akidah Imam Syafi'i itu telah diriwayatkan ulang oleh Imam Asy'ari. Gitu. Jangan dibalik-balik. Kok nggak ikut akidah Bukhari saja? Akidah Bukhari itu isinya sama dengan akidah Imam Asy'ari. Mau bedah, silakan bedah kitabul akidah, kitabul iman dari Sahih Bukhari, isinya sama. Persis sama ya.
Maka kita coba lihat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafatnya 324 Hijriah. Separuh hidupnya lebih itu di zaman salaf. Salaf di akhir abad ketiga Hijriah. Ternyata beliau belajar ke murid-murid dari imam-imam besar. Murid dari Imam Ahmad bernama Zakaria As-Saji. Masih ada lagi Al-Jumahi, ya, masih banyak beberapa ulama yang lain. Apakah pernah Imam Asy'ari berguru kepada sufi? Baru nanti kita ketahuan siapa itu sufi. Saya sudah bedah-bedah, ternyata baru ketemu dalam kitab At-Tabaqat, Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, karya seorang imam ahli hadis bermazhab Syafi'i, namanya Imam Tajuddin As-Subki. Di situ dia buat syair yang panjang sekali, dan beliau mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil akidahnya dari beberapa ulama, terutama Imam Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Siapa nih Junaid Al-Baghdadi? Sering dengar? Kalau kita search di Google langsung keluar Imam Sufi. Imam Sufi. Sufi yang bagaimana? Sufi yang kalau udah nyampe gak sholat. Kalau udah zikirnya sudah tinggi terus dia nggak perlu lagi baca Quran. Bukan, nggak ada itu. Itu bukan tasawuf. Ya, tasawuf itu didefinisikan secara contoh birrasam dalam bahasa ilmu mantiq, ilmu logika adalah Imam Junaid. Imam Junaid inilah kemudian yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah versi Sufi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karena itu, la sufi illa wa huwa asy'ari. Tidak ada sufi kecuali dia akidahnya Asy'ari. Ahlus Sunnah. Kalau ada sufi tidak berakidah Asy'ari, maka diragukan kesufiannya. Karena tasawuf tidak ada di Syiah, tidak ada di Mu'tazilah, tidak ada di kebatinan. Sufi itu cuma ada di Ahlus Sunnah. Namun sekarang beberapa orang karena definisi dia tentang tasawuf tidak benar, maka yang dia bayangkan tasawuf itu adalah orang-orang Syiah. Hei, hati-hati. Syiah itu punya yang mirip, tapi itu bukan tasawuf, namanya irfani. Apa arti irfani? Filsafat ma'rifatullah. Filsafat doang, nazariyat, teori-teori bertuhan. Maka muncullah seorang syekh yang hebat luar biasa untuk kategori mereka, namanya Syekh Razi, ya, atau Mullah Sadra. Dia tulis satu kitab 9 jilid, cetakan terbaru, 9 mujalladat, ya, namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Tapi saya baca, wah ini bukan tasawuf, isinya debat filsafat. Dia bantah ini, bantah itu. Tasawuf tidak ada bantah-bantahan. Tasawuf itu mengamalkan satu hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kesempurnaan agama seseorang, dia meninggalkan hal yang gak manfaat. Salah satunya debat. Karena memperkeruh kalbu. Kita debat, itu benar pun hatinya keras. Maka beda Asy'ari Sufi dengan Asy'ari ahli akidah, ahli kalam. Asy'ari Sufi tidak suka berdebat, suka berzikir. Asy'ari ahli kalam, ahli tauhid suka berdebat. Itu bedanya. Sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Junaid inilah yang menghubungkan Imam Asy'ari secara rohani kepada Rasulullah. Jadi Imam Junaid berguru kepada Imam Sarri As-Saqti. Imam Sarri As-Saqti berguru kepada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi berguru kepada Imam Dawud At-Ta'i atau Hasan Al-Ajmi, Dawud At-Ta'i, kemudian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berguru ke banyak sahabat, di antaranya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Maka nyambunglah dari Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau berguru ke sahabat-sahabat yang lain. Namun karena nama Sayyidina Ali itu disebut Madinatul Ilm, kota ilmu, dan pintunya adalah Ali, maka menyebut nama Ali sudah cukup. Dan perlu diingat, ketika orang punya silsilah ke Sayyidina Ali bukan berarti dia Syiah. Ini orang banyak keliru. Oh, kalau ke Ali Syiah,
antum menghujat Ali. Menghujat Ali itu namanya nasibi, lawan dari rafidi. Jadi Syiah itu disebut rafidah, merendahkan sahabat Nabi selain Ali. Kalau merendahkan Ali disebut dengan nasibi, dan dua-duanya disebut menyimpang dari ajaran ahlus sunnah. Itu nggak boleh dua-duanya. Yang benar itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allah ridho semua. Nah ini jalurnya. Yang kita sebut isnad. Yang kita sebut isnad. Apakah Imam Asy'ari terhubung ke Imam Syafi'i? Terhubung. Imam Asy'ari berguru kepada Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji berguru kepada banyak murid Syafi'i. Salah satunya Imam Al-Muzani. Imam tadi Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau masih ada yang bertanya, kok nggak pakai akidah Syafi'i? Ya sudah, ini akidah Syafi'i ada di Imam Asy'ari. Antum mau tuh buktinya? Silakan buka nanti kitab Al-I'tiqad karya Imam ahli hadis namanya Al-Baihaqi. Di kitab itu disebutkan setiap bab, hampir semua, tidak semua, ya hampir semua, selalu ada kaul-kaul Imam Syafi'i sebagai penutup bab. Artinya akidah Asy'ari itu akidah ahli hadis, Ahlus Sunnah itulah akidahnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi sayang hari ini orang mencoba mengaburkannya. Oh, kita nggak usah ikut Asy'ari. Asy'ari itu kan bukan Rasulullah. Ya emang bukan Rasulullah. Bukan Imam Ahlus Sunnah, siapa bilang? Ya. Idza utliqa Ahlus Sunnah fahumul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Imam ahli hadis, penghafal hadis terbanyak di zamannya, setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang. Sebanyak beliau. Al-Hafiz Al-Lughawi Murtada Az-Zabidi, imam dari Yaman, dari Zabid, yang kemudian hijrah ke Mesir. Pengarang kitab Ithaful Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, itu berjilid-jilid, semua hadisnya disyarah, riwayatnya dijelaskan. Ketika orang menuduh kitab Ihya Ulumuddin lemah hadisnya, ternyata beliau eksplorasi dahsyat sekali. Hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Ghazali sangat luar biasa. Apa kata beliau? Jika Anda menyebut Ahlus Sunnah dalam sejarah Islam, pasti yang disebut adalah Asy'ari dan Maturidi. Dan sekarang anak-anak muda yang seumuran dengan saya berani mengatakan firqatud dhalah al-Asy'ariyah. Kelompok yang sesat itu bernama Asy'ari. Allahu Akbar. La ya'rifut tarikh, enggak tahu sejarah ini orang. Antum sering pakai Arba'in Nawawi tidak? Sering. Arba'in Nawawi siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Imam Nawawi apa akidahnya? Ahlus Sunnah Asy'ari. Ahlus Sunnah Asy'ari. Imam siapa lagi? Kalau belajar di pesantren ada kitab-kitab Hasyiah karya Imam Zakaria Al-Ansari. Itu juga Imam Asy'ari, bahkan semua tarekat sufi dia punya. Semua tarekat sufi dia punya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, tapi dulu belum ada namanya Tijaniyah, ya adanya Syaziliyah, Khalwatiyah, semuanya dia punya. Dia punya semua itu, ya. Kemudian dia punya murid, muridnya punya murid lagi, jadi dia punya murid Maulana Imam Ramli. Imam Ramli senior dan Maulana Ramli yang junior itu punya murid, namanya Imam Al-Kushashi Al-Madani, Imam Kushashi. Imam Kushashi ini punya murid di Indonesia namanya Burhanuddin, yang kemudian dia dikenal belajar ke Aceh juga, ya. Burhanuddin ini lebih tepat berguru ke muridnya, ya, namanya Al-Qurani, dan kemudian juga Abdul Rauf As-Sinkili. Abdul Rauf ini langsung ngambil Al-Kushashi. Dari Abdul Rauf ini kemudian berkembanglah ke Burhanuddin, ya. Jadi Burhanuddin, Abdul Rauf Singkel, ya, pernah dengar Singkel Aceh? Abdul Rauf berguru ke Imam Kushashi. Kushashi punya khalifah pengganti namanya Al-Qurani. Mereka semua ahli hadis. Ahli hadis, bukan ahli hadas. Hafal ribuan hadis. Maka dulu Sufi, Asy'ari, Muhaddis, Faqih, semua gabung. Gabung di satu orang itu. Kalau mau ngaji hadis ke beliau, ngaji fikih ke beliau, ngaji akidah ke beliau, ngaji tasawuf tarekat sufi ke beliau. Dulu ada isu berkembang di Nusantara ini, di negeri kita, mengenai wujudiyah.
kelompok yang mengatakan zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ya, zat ingsun zat Allah, gitu. Itulah yang disebut ajaran Syekh Siti Jenar, wallahu alam, ya. Sebelum itu sudah ada di Aceh. Maka orang Aceh berkirim surat kepada Syekh Al-Qurani. Siapa yang berkirim surat? Guru kami, ahli filolog, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, kemudian mempertegas orang itu adalah Syekh Yus Abdul Rauf Al-Sengkeli, ya, yang berkubur di Aceh. Pasti sudah ada yang ke sana, ya, atau mungkin orang sana. Beliau itu kirim surat ke Madinah. Maka dulu akidah ulama Aceh, ulama Sumatera, ulama Malaka, ulama sampai ke Sarawak, sampai ke Jawa, semuanya itu berporosnya ke Madinah. Imam siapa tadi? Al-Qushasi dan Al-Qurani. Qushasi berguru ke Ramli berguru kepada Imam siapa? Zakaria Al-Ansari, ya. Ramli junior, kemudian Ramli senior, lalu Imam Zakaria Al-Ansari. Semuanya. Namun generasi ini kemudian mulai pudar mungkin karena faktor penjajahan, tapi masih berkembang di daerah Pariaman, ya, di daerah Aceh itu masih ada yang nyimpen. Saya masih ketemu dengan orang-orang yang menyimpan itu. Maka muncullah kebangkitan berikut. Kebangkitan berikut muncul dari generasi di akhir tahun 1800-an, kita sebut abad 19. Maka muncullah di Sumatera ada Syekh Al-Hafiz Al-Muqri Abdurrahman dari Batu Ampar, ya. Itu kakeknya Bung Hatta, umurnya panjang 150 tahun. Kemudian generasi murid-muridnya muncullah kemudian Syekh Sulaiman Rasuli di Sumatera sana, Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Kemudian di Jawa ada Maulana Syekh Hashim Ash'ari, ada pendiri Muhammadiyah siapa? Syekh Ahmad Dahlan. Guru mereka bernama di Semarang namanya Syekh Saleh Darat. Mereka semua itu belajar di Mekah. Kalau tadi porosnya di mana? Madinah. Sekarang di Mekah. Di Mekah mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berguru kepada Syekh Termasi, Mahfud Termasi dari Termas, Pacitan. Jawa mana tuh? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Ya. Itu generasi luar biasa. Kemudian juga ada Mahmud bin Kinan Al-Palimbani, ya. Juga ada, tapi dia berjuang di negeri ini, namanya Syekh Arsyad At-Tawil, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dia Bantani kemudian dibuang ke daerah Manado sana. Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Shatta. Said Bakri Shatta terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan Wahabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahabi. Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah. Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya apa? Fitnatul Wahabiyah. Fitnah artinya kekacauan yang disebabkan oleh Wahabi. Saya nggak mau cerita isinya, ya. Mengerikan sekali, ya. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata. Nah, Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu, ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini, yang mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar, kok lelet sekali. Maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu, ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Bagaimana kita tidak muslim? Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawassul, udah kafir bagi dia sudah. Ulama kita
Silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan inilah kemudian yang paling berani menentang face to face kelompok Wahabi. Bayangkan dia di Mekah, langsung berhadapan-hadapan. Syukurnya kitab-kitabnya telah muncul, telah bisa kita akses di dunia maya. Ya, kitab yang saya sebut tadi apa namanya? Fitnatul Wahabiyah. Ada satu lagi yang ilmiah, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Di situ dia membahas tentang tawassul. Dan ini berlanjut loh ya. Jadi ternyata kesalahan itu, gagal paham itu diwariskan turun-temurun. Apa pemahaman Wahabiyah terhadap tawassul? Tawassul itu minta ke makhluk, maka syirik. Maka dianggaplah semua Asy'ariyah yang bertawassul musyrik. Itu kesalahan ini kemudian turun-temurun. Sekarang silakan cek buku kitabnya Syekh Saleh Fauzan, masih hidup. Dan dia menyebut orang istighasah tawassul dengan asyirkul akbar. Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka, orang lagi tawassulan, maulidan, dibom. Kenapa? Dianggap syirik. Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu. Ya, ini kemudian yang bikin kita sedih. Dan alhamdulillah di negeri kita punya yang dari dulu orang setelah kenal pendekar yang melawan Wahabiyah ya. Orang sering sebut pendekar Aswaja, guru kita Maulana Syekh Idrus Ramli Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Dan uniknya apa? Beliau ini nggak pernah secara formal ngaji di Arab, tapi ilmunya melebihi khirij, ya, tamatan Arab gitu. Jadi ternyata negeri kita punya keunikan, dan Jawa itu salah satu yang masih mempertahankan hari ini tradisi itu. Saya ingin langsung kasih ke beliau, semoga beliau berkenan walaupun 20 menit ya untuk membuka memanas-manasi kawan-kawan. Tafadhal.
mereka kita tidak muslim. Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawasul, udah kafir bagi dia sudah. Ulama kita silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan inilah kemudian yang paling berani menentang face to face kelompok Wahabi. Bayangkan dia di Mekah, langsung berhadapan-hadapan. Syukurnya kitab-kitabnya telah muncul, telah bisa kita akses di dunia maya. Ya, kitab yang saya sebut tadi apa namanya? Fitnatul Wahabiyah. Ada satu lagi yang ilmiah, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Di situ dia membahas tentang tawassul. Dan ini berlanjut loh ya. Jadi ternyata kesalahan itu, gagal paham itu diwariskan turun-temurun. Apa pemahaman Wahabiyah terhadap tawassul? Tawassul itu minta ke makhluk, maka syirik. Maka dianggaplah semua Asy'ariyah yang bertawassul musyrik. Itu kesalahan ini kemudian turun-temurun. Sekarang silakan cek buku kitabnya Syekh Saleh Fauzan, masih hidup. Dan dia menyebut orang istighasah tawassul dengan asyirkul akbar. Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka, orang lagi tawasulan, maulidan, dibom. Kenapa? Dianggap syirik. Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu. Ya, ini kemudian yang bikin kita sedih. Dan alhamdulillah di negeri kita punya yang dari dulu orang setelah kenal pendekar yang melawan Wahabiyah ya. Orang sering sebut pendekar Aswaja, guru kita Maulana Syekh Idris Ramli Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Dan uniknya apa? Beliau ini nggak pernah secara formal ngaji di Arab, tapi ilmunya melebihi khirij. Ya, tamatan Arab gitu. Jadi ternyata negeri kita punya keunikan, dan Jawa itu salah satu yang masih mempertahankan hari ini tradisi itu. Saya ingin langsung kasih ke beliau. Semoga beliau berkenan walaupun 20 menit ya untuk membuka memanas-manasi kawan-kawan. Tafadhal Maulana.